Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, pada video ini kita akan membahas tentang inflasi dan nilai tukar dalam ekonomi keuangan dan moneter. Tanpa berlama-lama, mari kita masuk ke pembahasannya. Pertama-tama kita akan masuk ke pengertian inflasi dan nilai tukar. Inflasi secara singkat dapat diartikan sebagai suatu kecenderungan meningkatnya harga-harga barang dan jasa secara umum dan terus-menerus. Kunci dalam memahaminya adalah kenaikan harga secara umum. Sedangkan nilai tukar mata uang atau yang sering disebut dengan kurs adalah harga suatu unit mata uang asing dalam mata uang domestik atau dapat juga dikatakan harga mata uang domestik terhadap mata uang asing. Nah, berikutnya kita akan membahas tentang teori inflasi. Terdapat 3 teori inflasi. Yang pertama ada teori kuantitas yang berbunyi perubahan-perubahan dalam penawaran uang akan menyebabkan kenaikan harga dua yang sama tingkatan dengan tingkat penawaran uang. Yang kedua ada teori Keynesian, yaitu penyebab inflasi adalah beberapa kelompok masyarakat yang ingin hidup di luar batas kemampuannya. Nah, yang terakhir ada teori struktural, yaitu teori mengenai inflasi yang didasarkan atas pengalaman di negara Amerika Latin. Nah, faktor penyebab inflasi itu ada 3. Yang pertama, inflasi akibat tarikan permintaan atau demand pull inflation, yaitu ketika permintaan akan barang dan jasa melebihi pasokan. Akibatnya, harga naik karena permintaan lebih tinggi dibandingkan pasokan. Yang kedua ada inflasi akibat desakan biaya produksi, yaitu cost plus inflation, yaitu inflasi yang terjadi akibat adanya kenaikan harga bahan mentah atau bahan baku yang digunakan dalam proses memproduksi barang atau jasa, sehingga akan terjadi penyesuaian harga jual barang dan jasa yang diproduksi mengikuti 4 peningkatan bahan baku. Yang ketiga ada inflasi akibat banyaknya jumlah uang yang beredar atau quantity theory. Akibat dari banyaknya jumlah uang yang beredar adalah kenaikan harga barang dan jasa, serta penurunan daya beli masyarakat. Nah, inflasi juga memiliki dampak yang signifikan bagi berbagai aspek ekonomi loh. Pada pendapatan, inflasi dapat merugikan masyarakat dengan penghasilan tetap karena nilai uang mereka berkurang. Di bidang ekspor, ekspor dapat menurun akibat kenaikan biaya produksi yang membuat barang lebih mahal di pasar internasional. Pada minat menabung juga dapat berkurang karena nilai uang dalam tabungan tergerus oleh inflasi. Yang terakhir, harga bahan pokok akan naik sehingga mengurangi daya beli masyarakat. Pengendalian inflasi. Pengendalian inflasi dalam politik ekonomi Islam utamanya adalah menghindari penggunaan instrumen yang berbasis riba atau bunga, menghindari gharar, maisir, dan zulum. Pengendalian inflasi di Indonesia diperlukan oleh 3 pihak. Yang pertama, otoritas moneter, yaitu Bank Indonesia sebagai penerima amanat undang-undang. Yang kedua, pemerintah, yaitu sebagai kementerian di bawah koordinat Menteri Ekonomi bersama dengan pemerintah daerah. Dan yang ketiga, masyarakat dalam arti luas selaku pelaku ekonomi. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke faktor yang mempengaruhi nilai tukar. Terdapat 3 faktor yang mempengaruhi nilai tukar. Faktor yang pertama adalah faktor pembiayaan impor. Semakin tinggi impor barang dan jasa, maka semakin besar permintaan terhadap valuta asing sehingga nilai tukar akan cenderung melemah. Yang kedua ada faktor aliran modal keluar atau capital outflow, yaitu semakin banyak aliran modal keluar, maka semakin besar permintaan valuta asing dan pada kelanjutannya akan melemah nilai tukar. Yang ketiga ada kegiatan spekulasi. Semakin banyak kegiatan spekulasi valuta asing yang dilakukan oleh spekula, maka akan semakin besar permintaan terhadap valuta asing sehingga memperlemah nilai tukar mata uang lokal terhadap mata uang asing. Pengaruh inflasi dan nilai tukar dalam perbankan syariah. Inflasi dan nilai tukar sangat mempengaruhi kinerja bank syariah, terutama dalam aspek pembiayaan, simpanan, dan stabilitas nilai aset. Perbankan syariah harus memiliki strategi pengelolaan risiko yang sesuai prinsip syariah untuk mengantisipasi spekulasi ekonomi ini, seperti diversifikasi akad, indeksasi nilai pembiayaan, dan manajemen risiko falas berbasis syariah. Nah, jadi kesimpulannya, inflasi dan nilai tukar merupakan 2 faktor ekonomi makro yang memiliki dampak signifikan terhadap stabilitas dan kinerja perbankan syariah.
Inflasi menyebabkan penurunan nilai real dari pembiayaan dan simpanan, meningkatkan resiko pembiayaan bermasalah, serta menyulitkan penentuan margin keuntungan tetap dalam akad-akad syariah. Sementara itu, fluktuasi nilai tukar berpotensi menimbulkan resiko dalam transaksi berbasis falas, mempengaruhi daya bayar nasabah, dan berdampak pada arus dana masuk atau keluar dari sistem perbankan. Baiklah, sekian pemaparan materi dari saya. Thank you for watching.